Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit desa Karangjati, sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Jawa. Angin laut bertiup dingin, membawa aroma asin yang bercampur dengan semerbak dupa dari rumah-rumah warga yang masih menjalankan ritual penghormatan kepada leluhur. Di tengah suasana yang mistis, 4 pemuda berkumpul di pinggir pantai, tepat di depan sebuah gua tua yang konon disebut sebagai tempat persemayaman Nyai Blorong. Sukir, pemuda paling keras kepala di antara mereka, menyeringai sambil menatap gua gelap itu. "Ah, kalian percaya dengan cerita orang-orang tua itu? Nyai Blorong cuma mitos," katanya dengan nada meremehkan. Rustam, yang dikenal sebagai pemuda yang lebih hati-hati, menggeleng pelan. "Jangan sembarangan, Kir," kata orang-orang. "Nyai Blorong bisa marah kalau kita kurang ajar di tempat ini. Banyak yang hilang atau kesurupan setelah melecehkan tempat ini." "Iya, Sukir, nggak baik nantangin makhluk halus," timpal Slamet dengan suara sedikit gemetar. Meskipun tubuhnya besar dan tenaganya kuat, ia terkenal sebagai yang paling penakut di antara mereka. Nunik, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, ikut bersuara. "Lebih baik kita pulang saja. Aku nggak enak perasaannya. Lagi pula, malam ini bulan purnama. Orang-orang bilang, di malam seperti ini Nyai Blorong sering muncul." Namun, Sukir hanya tertawa dan melangkah lebih dekat ke gua. Dengan nada menantang, ia berteriak, "Hei, Nyai Blorong, kalau kau memang ada, muncul dan tunjukkan dirimu, atau kau hanya dongeng belaka." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Ombak yang tadi tenang kini menggulung dengan suara gemuruh. Rustam dan Slamet saling pandang dengan cemas. Sementara Nunik mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, suara tertawa lirih terdengar, seperti datang dari dalam gua. Suara itu bukan suara manusia, melainkan lengkingan halus yang menusuk telinga. Sukir, yang tadinya penuh keberanian, kini menegak. Matanya melirik ke arah teman-temannya, seolah mencari kepastian bahwa mereka juga mendengar suara itu. "Kalian dengar itu?" bisik Slamet. Suaranya bergetar. Sebelum ada yang sempat menjawab, sesuatu terjadi. Pasir di sekitar gua mulai berputar, membentuk pusaran kecil. Aroma dupa yang tadi samar kini menusuk hidung dengan lebih tajam, seolah berasal dari dalam gua itu sendiri. Dari bayangan di dalam gua, samar-samar terlihat sosok berkilauan, seperti ular besar bersisik emas yang perlahan bergerak mendekati mereka. Nunik menjerit. Rustam menarik tangannya dan berlari, diikuti Slamet yang hampir tersandung batu di tepi pantai. Namun Sukir masih terpaku di tempatnya. Matanya melebar, tubuhnya kaku. Seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya untuk pergi. "Sukir, lari!" teriak Rustam panik. Namun terlambat. Mata Sukir berubah kosong. Tubuhnya gemetar. Bibirnya bergerak seolah ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Malam itu, sesuatu terjadi pada Sukir, dan sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam setelah kejadian di Gua Tua, Sukir kembali ke rumahnya di desa Karangjati. Namun, sejak saat itu, ia tidak lagi sama. Ibunya, Bu Sarti, mulai menyadari perubahan aneh pada anaknya. Sukir yang biasanya ceria dan penuh canda, kini lebih banyak diam dan melamun. Matanya terlihat kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Rustam, Slamet, dan Nunik yang juga mengalami kejadian mengerikan malam itu tidak bisa tenang. Mereka terus mengkhawatirkan Sukir. Pada siang hari berikutnya, Rustam dan Slamet memutuskan untuk mengunjunginya. "Sukir, kamu nggak apa-apa?" tanya Rustam pelan saat melihat temannya duduk termenung di serambi rumahnya. Sukir mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin, berbeda dari biasanya. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat, tetapi nada suaranya terasa hampa. Slamet merinding. "Kita semua lihat sendiri kejadian semalam, Kir. Ada sesuatu yang gak beres sama kamu," katanya dengan suara lirih. Namun Sukir hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak biasa. "Aku bilang aku baik-baik saja." Lalu ia berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka yang masih bertukar pandang dengan cemas. Di malam harinya, hal yang lebih aneh terjadi. Seorang warga desa melihat Sukir berjalan ke arah pantai seorang diri. Ia berjalan tanpa alas kaki, seperti orang yang tidak sadar dengan lingkungannya.
Pagi harinya, ibunya menemukannya tertidur di depan rumah dengan pakaian yang basah oleh air laut dan pasir. Bu Sarti semakin cemas. Ia meminta bantuan dukun kampung untuk memeriksa anaknya. Sang dukun, Mbah Karto, menatap Sukir dengan penuh perhatian sebelum akhirnya menggeleng pelan. Anak ini telah disentuh oleh kekuatan yang bukan dari dunia kita, ucapnya dengan suara berat. Ada sesuatu yang mengikutinya. Rustam, Slamet, dan Nunik yang ikut mendengarnya merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Maksudnya, Mbah? Tanya Nunik, suaranya bergetar. Mbah Karto menarik napas panjang. Nyai Blorong telah menandai Sukir. Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Rustam mengepalkan tangannya. Ia merasa bersalah karena tidak menghentikan Sukir waktu itu. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah ketika malam tiba. Sukir mulai berbicara sendiri di kamarnya. Ibunya yang mengintip dari celah pintu melihat bayangan hitam melingkari anaknya. Suaranya yang berbicara terdengar bukan seperti dirinya sendiri, melainkan seperti suara wanita yang mendesis. Malam purnama berikutnya, dia milikku. Bu Sarti terperanjat. Ia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi jika mereka tidak segera bertindak. Sejak malam itu, keadaan Sukir semakin memburuk. Ia sering terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ibunya semakin ketakutan setiap kali mendengar Sukir berbicara sendiri di kamar. Kadang suaranya seperti dirinya sendiri, tapi di waktu lain, terdengar seperti suara wanita yang mendesis menyeramkan. Rustam, Slamet, dan Nunik semakin khawatir. Mereka tidak bisa tinggal diam melihat kondisi Sukir yang semakin aneh. Mereka pun memutuskan untuk menemui Mbah Karto lagi. Mbah, tolong kami. Sukir semakin parah. Kami takut terjadi sesuatu yang lebih buruk, kata Rustam dengan wajah cemas. Mbah Karto menghela napas panjang. Ia meraih segenggam beras kuning dari kantong kainnya dan menaburkannya di lantai. Sukir telah menjadi sasaran Nyai Blorong. Jika kita tidak segera bertindak, dia bisa kehilangan jiwanya. Nunik menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Karto menatap mereka dengan serius. Kita harus mencari tahu mengapa Nyai Blorong menandainya. Apakah Sukir pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Rustam dan Slamet saling pandang. Mereka teringat kejadian di gua tua malam itu. Sukir mengambil sebuah cincin emas dari dalam gua. Ujar Slamet dengan suara gemetar. Kami tidak tahu kalau itu milik Nyai Blorong. Mbah Karto terdiam sejenak, lalu menggeleng dengan wajah muram. Itulah sebabnya. Cincin itu bukan benda biasa. Itu adalah simbol perjanjian. Jika Sukir mengambilnya, berarti ia telah menerima tawaran yang tidak bisa ditolak. Nunik membelalakan mata. Tawaran apa, Mbah? Nyai Blorong sedang mencari pengikut. Barang siapa yang mengambil miliknya, ia akan ditandai sebagai calon pelayan atau bahkan pengantin. Seketika suasana menjadi hening. Pikiran mereka dipenuhi rasa takut. Rustam mengepalkan tangan. Lalu bagaimana cara menyelamatkan Sukir? Mbah Karto menatap mereka dalam-dalam. Cincin itu harus dikembalikan sebelum malam purnama berikutnya. Jika tidak, Sukir akan diambil selamanya. Namun, ada satu masalah besar. Cincin itu sudah tidak ada lagi di tangan Sukir. Malam semakin larut, tetapi pikiran Rustam, Slamet, dan Nunik terus dipenuhi kegelisahan. Mereka baru saja meninggalkan rumah Mbah Karto dengan dada sesak. Kesimpulan yang diberikan lelaki tua itu sungguh menakutkan. Sukir telah menandatangani perjanjian tanpa sadar, dan jika cincin itu tidak dikembalikan sebelum purnama berikutnya, Nyai Blorong akan mengambilnya selamanya. Namun, ada masalah besar. Cincin itu sudah tidak ada lagi di tangan Sukir. Kemarin, dia bilang cincinnya hilang, ujar Rustam dengan suara tegang. Aku lihat sendiri dia kebingungan mencarinya di rumah. Kalau tidak ada di rumah, berarti mungkin jatuh di suatu tempat, tambah Nunik. Tapi di mana? Mereka semua terdiam. Ingatan akan kejadian di gua tua itu kembali menghantui. Sukir mengambil cincin itu dari dalam gua yang diakini sebagai tempat bertapanya Nyai Blorong. Mungkinkah cincin itu harus dikembalikan ke sana? Slamet menghela napas berat. Kalau memang harus dikembalikan ke gua itu,
Berarti kita harus pergi ke sana lagi. Di malam hari, kau gila, Matt. Rustam menatapnya tajam. Kita bahkan tidak tahu apa yang menunggu di sana. Kalau kita tidak bertindak cepat, Sukir bisa mati. Suara Nunik meninggi, matanya berkaca-kaca. Kita harus melakukannya, Rustam. Demi Sukir. Rustam terdiam. Ia menatap kedua sahabatnya dengan perasaan campur aduk. Akhirnya, ia mengangguk pasrah. Baik, kita pergi sekarang. Mereka bertiga pun bergegas ke rumah Sukir. Namun, setibanya di sana, suasana terasa ganjil. Rumah itu gelap gulita, padahal biasanya ibunya selalu menyalakan lampu depan. Nunik menggigit bibirnya. Perasaan tidak enak menjalar di hatinya. Rustam mengetuk pintu dengan ragu. Sukir, bukain pintunya. Ini kita. Tidak ada jawaban. Ketika Rustam hendak mengetuk lagi, pintu tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara berderit pelan. Angin dingin menerpa wajah mereka, membawa serta aroma amis yang menusuk hidung. Nunik merinding, langkahnya surut ke belakang. Sukir. Dari dalam kegelapan rumah, terdengar suara desisan halus. Samar-samar, di sudut ruangan, terlihat sepasang mata hijau menyala menatap mereka. Sukir berdiri di sana, tapi bukan seperti Sukir yang mereka kenal. Rustam, Slamet, dan Nunik menatap ngeri ke arah Sukir. Cahaya dari luar hanya menerangi sebagian wajahnya, tetapi cukup untuk menunjukkan perubahan yang mengerikan. Kulitnya tampak lebih pucat, matanya bersinar hijau seperti reptil, dan bibirnya sedikit menyeringai dengan tatapan kosong. Sukir. Nunik berbisik gemetar. Sukir tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, sementara hawa dingin menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, ia melangkah maju dengan gerakan kaku. Langkahnya menyeret, tetapi suaranya bergema aneh di lantai kayu. Dia, bukan Sukir lagi, desis Rustam sambil mundur perlahan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari dalam rumah, meniup daun-daun kering ke arah mereka. Suara tawa lirih menggema dari segala penjuru. Di tengah pusaran angin itu, bayangan seorang wanita mulai terlihat di belakang Sukir. Seorang wanita berkulit kehijauan, dengan rambut panjang terurai dan mata yang memancarkan cahaya mengerikan. Nyai Blorong, kalian sudah mengganggu perjanjianku. Suaranya bergema, terdengar dingin dan menusuk ke dalam hati. Slamet tercekat. Kami hanya ingin mengembalikan cincinnya. Nyai Blorong tersenyum tipis, tetapi matanya penuh kebencian. Cincin itu bukan untuk dikembalikan. Sukir sudah menjadi milikku. Sukir tersentak, tubuhnya bergetar hebat, matanya berkedip-kedip seolah melawan sesuatu yang menguasainya. Tolong aku, suaranya serak dan lirih. Nunik, dengan air mata menggenang, berteriak, kami tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Tiba-tiba, tubuh Sukir tersentak ke belakang seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Nyai Blorong mengangkat tangannya, dan seketika Sukir menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Tidak ada yang bisa melawan takdir, bisik Nyai Blorong. Lalu dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi ular raksasa yang membelit Sukir. Rustam dan Slamet saling pandang. Mereka harus melakukan sesuatu, atau Sukir akan hilang selamanya. Slamet menggenggam tasbih kayu di sakunya, sesuatu yang diberikan oleh kakeknya dulu untuk perlindungan. Dengan gemetar, ia merapal doa-doa yang ia ingat, sementara Rustam menghunus golok kecil yang selalu ia bawa. Lepaskan dia, teriak Rustam, mengayunkan goloknya ke arah ular raksasa yang melilit Sukir. Golok itu menembus tubuh Nyai Blorong, tetapi hanya meninggalkan percikan cahaya hijau. Nyai Blorong menjerit marah, mengibaskan ekornya hingga Rustam terpental menabrak dinding. Slamet, dengan tangan gemetar, terus membaca doa dengan suara lantang. Perlahan, tubuh Nyai Blorong mulai gemetar. Kilatan cahaya muncul dari sisik hijaunya, dan ia mengeluarkan suara jeritan panjang yang menyayat. Sukir, yang hampir kehilangan kesadarannya, tersentak dan jatuh ke lantai. Nunik segera berlari menarik tubuhnya menjauh dari makhluk itu. Kalian berani menantangku? Nyai Blorong meraung, tetapi kekuatannya mulai melemah. Cahaya hijau dari tubuhnya semakin meredup, hingga akhirnya ia memudar menjadi kabut dan menghilang. Keheningan menyelimuti rumah tua itu. Sukir terbatuk-batuk,
matanya kembali normal. Dengan napas tersengal, ia menatap teman-temannya dengan penuh rasa syukur. Rustam membantu Sukir berdiri. Kita harus pergi dari sini sebelum sesuatu yang lain terjadi. Mereka segera meninggalkan rumah tua itu. Begitu melewati gerbang, udara terasa lebih ringan, seolah kutukan yang menyelimuti tempat itu telah lenyap. Di perjalanan pulang, Sukir menangis terisak. Aku bodoh, aku serakah. Aku hampir kehilangan segalanya. Nunik meremas tangannya dengan lembut. Yang penting, kamu masih hidup. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Mereka semua mengangguk, sadar bahwa malam ini akan menjadi pelajaran berharga. Perjanjian dengan makhluk gaib selalu berujung petaka. Beberapa hari kemudian, rumah tua itu dilaporkan runtuh sendiri tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati tempat itu, dan cerita tentang Nyai Blorong tetap menjadi legenda yang ditakuti.